sepakat kami akan dalami lebih detail ntar di panja. Ya, selanjutnya kami silakan, ini kebetulan menterinya dari partainya beliau nih Pak, kan? Pasti mereka yang berteriak lah seharusnya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan rekan Komisi 7 beserta Bapak Ibu sekalian, para pengusaha dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dari paparan yang disampaikan kepada kami, memang kita lihat cukup komprehensif ya, memberikan gambaran tentang bagaimana situasi perdagangan internasional, kemudian apa yang terjadi di China, kemudian bagaimana alur-alur perdagangannya, kemudian sampailah kepada persoalan yang ada di Indonesia. Memang persoalan ini adalah begitu terbukanya ya pasar Indonesia, sehingga barang dari luar masuk begitu saja dan negara mungkin agak sedikit lengah di dalam hal ini ya. Bapak sekalian, dari kronologi yang disampaikan ini memang saya pikir ya kurang lebih beginilah adanya ya. Kita kadang-kadang agak mempertanyakan juga sama yang seperti disampaikan oleh Pak Bambang, pimpinan kita. Pak Menteri Perdagangan ini agak sibuk aja dia kalau soal LPG 3 kilo ya. Tetapi persoalan tentang hal-hal lain ya ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang aneh-aneh. Dan saya lihat ini bersifat reaktif dan spontan. Contoh misalkan tiba-tiba aja kemarin keluar Permendak nomor 7 ya kan, tentang just tip itu, barang-barang masuk. Maksud saya kan ada hal yang lebih penting gitu loh daripada hal seperti ini gitu kan. Kemudian Permendak nomor 8 ini kan dikeluarkan dengan alasan untuk mengeluarkan barang-barang biar tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Tetapi hakikat daripada bagaimana negara hadir itu menjadi lemah ya. Sehingga kemudian hal yang menjadi dasar memberikan pertimbangan teknis, karena barang ini memang terkait-kait Bapak dan Ibu, bahwa berbicara tentang persoalan perdagangan, ya memang ujungnya perdagangan, tapi di tengahnya ini kan kita di perindustriannya seperti itu ya. Memang kadang-kadang yang menjadi kesulitan itu karena barang ini lokasinya tidak sama. Misalkan kalau perindustrian ini kan kemitraannya di Komisi 7, sementara perdagangan itu di Komisi 6. Nah, kita kadang-kadang ada garis koordinasi yang terputus gara-gara itu. Tapi yang jelas kami setuju tentang apa yang menjadi masukan-masukan ini. Saya sendiri pada tanggal 27 Juni kemarin saya ingat berdiskusi dengan Pak Menteri ya, Pak AGK. Beliau juga bertanya, kira-kira DPR apa nih pendapatnya? Saya sudah sampaikan di berbagai media, apakah itu di Detik, Tribun, Kumparan dan sebagainya, bahwa kita menyayangkan begitu terbukanya, sehingga kemudian industri dalam negeri kita menjadi tertekan. Kita lihat data terakhir ini kan beberapa bulan ini ada 6 pabrik ya tutup ya. Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, begitu ya. Kami prihatin karena itu terkait dengan persoalan banyaknya buruh tenaga kerja yang juga mendapat PHK. Kemudian kita melihat ternyata kita tidak berhasil dengan baik di dalam membina industri pertekstilan kita, seperti itu. Nah, kami pikir kami dari fraksi Golkar merespon bahwa usulan dari API ini saya pikir baik, ini kita harus suarakan tentang antara lain pengenaan biaya masuk anti dumping ya kan, kemudian juga tentang biaya masuk tindakan pengamanan dan sebagainya. Jika memang ini merupakan suatu solusi harus kita dorong. Cuma yang saya belum update ya, itu adalah ini kan ada informasi tentang Ratas 25 Juni itu yang mengatakan kemudian Permendak nomor 8 akan dievaluasi seperti itu. Adanya pengenaan biaya masuk anti dumping dan sebagainya. Ini saya perlu update dari kawan-kawan pelaku ya.
ini adanya di Kementerian Perdagangan, biaya masuk itu, atau di Kementerian Keuangan? Interaktif pimpinan. Izin menyampaikan, jadi BMAD atau BMTP itu ada di Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Ya, diusulkan, tapi antara Kementerian Perindustrian beserta asosiasi mereka bisa menjadi inisiasinya, Pak. Tapi sekarang, data tetap diminta dari Kemenperin dan asosiasi. Oke, sekarang gimana Pak situasi terakhir Pak? Ya, untuk BMTP, untuk yang lain tidak seluruh HS ya Pak ya. Masih banyak HS yang tidak ada BMTP-nya. Yang ada sebagian yang pernah kita ajukan yang 2 tahun lalu mandek karena terganjal oleh Permendak 37 tahun 2000 berapa ya? 2008 baru keluar revisinya. Itu Permendak 37 tahun 2008 itu mengenai surat keterangan asal SKA. Dan revisinya Permendak 7 tahun 16 ya, Permendak 16 tahun 2024. Dan baru berlakunya nanti Permendak itu tanggal 17 Juli Pak. Jadi dengan terbitnya Permendak 16 tahun 2024 ini, baru bisa diusulkan perpanjangannya Pak. Ya diusulkan perpanjangannya, mungkin setelah diusulkan perpanjangannya disetujui, itu keluarnya dalam bentuk PMK Pak. Peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang memang yang mengusulkan semua jalurnya dari Kemendak, tapi yang menandatangannya dari Kementerian Keuangan. Ya, kemudian pertanyaan saya, apakah sebelumnya juga dari asosiasi ada melakukan RDP dengan Komisi 6? Belum. Oh belum. Belum. Oke, jadi ini kami tampung Pak ya informasi ini sangat bagus sekali. Bapak sudah menyampaikan paparan yang holistik menurut saya ya. Kami juga jadi lebih mengerti karena kami ini kan yang diurusin sangat banyak Pak. Sehingga kami kalau diberikan paparan seperti ini menjadi satu pemahaman bagi kami. Yang kami rasakan adalah kami perlu memberikan atensi terhadap hal ini menyangkut persoalan keberlangsungan industri tekstil dalam negeri kita. Kita harus proteksi itu. Nah mungkin pimpinan juga sudah menangkap ini bahwa kita akan melakukan koordinasi ya, lanjutan. Jika memang sudah ada ratasnya pimpinan, makanya saya tanyakan tadi nextnya apa begitu kan? Karena kami belum dapat update ini kan ratas ini kan kalau memang di Kementerian Perdagangan ya ini merupakan mitra kami di tetangga seperti itu. Ya, jadi ini sesuai dengan yang disampaikan usulannya itu adalah perbaikan Pertek Pak ya, pengenaan kembali Pertek di dalam Permendak nomor 8, seperti itu. Diperjelas mungkin Pak, Perteknya pakaian jadi saja. Iya, Pertek bagian jadi. Betul. Yang kemarin ada revisi di Permendak 8, itu adalah hanya pertimbangan teknis untuk pakaian jadi dicabut. Ya, kalau untuk Bisa bahan diulangi, bakunya Pak? Bisa tetap. diulangi? Gimana? Di Permendak 8 yang direlaksasi atau dicabut itu hanya pertimbangan teknis untuk pakaian jadi saja. Oh, jadi yang lain-lain seperti baja dan sebagainya tetap pakai Pertek. Tapi Kalau pakaian untuk jadi dicabut. ya pakaian jadi dicabut. Kalau kain benang atau disebut bahan baku tekstil tetap ada Perteksnya. Oh, oke, baik. Ya. Saya pikir ini sudah jelas pimpinan. Jadi apa yang menjadi poin dan pesan daripada kawan-kawan ini adalah bagaimana negara hadir lebih jauh di dalam memberikan dukungan keberlangsungan industri tekstil dalam negeri, terkhusus pakaian jadi seperti itu ya. Sehingga pengenaan Pertek ini saya pikir ini menjadi hal yang harus kita dorong kepada Kementerian Perindustrian. Dan saya dapat pastikan bahwa dari Kementerian Perindustrian ya ini izin yang mencabut itu Kementerian Perdagangan. Iya. Ya. Tetap Pertek adanya di Kementerian Perindustrian. Betul. Dan ini yang ingin saya sampaikan dalam diskusi kami dengan jajaran Kementerian Perindustrian bahwa mereka menyadari dan bisa mengetahui apa yang menjadi aspirasi daripada industri pakaian jadi seperti itu. Ya.
Baik, terima kasih pimpinan. Saya pikir perlu dicatat di dalam kesimpulan rapat kita. Ya, atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum kasih, Pak warahmatullahi Bambang wabarakatuh. Selamat sore, Patijaya. salam semua. Yang lalu itu fight untuk ini, maksudnya API, APSIVI maupun Dengan adanya perubahan high code itu berarti kewajiban bea masuknya berubah dong. Jadi dari Tiongkok dia pakai high code apa, masuk ke negara kita high code-nya beda. Nah ini memang kecerdikan mereka Pak. Ini bukan kecerdikan, maling ini Bu. Ya, Nah, ini nah, harus di ini kan. ya. Pimpinan. Jadi itu Pimpinan. Pak, jadi memang ini kalau melihat data ini kenapa kok kami marah terhadap negara tidak hadir itu karena ini Pak. Ya, saya ada pertanyaan Ibu ya. Ya, Ibu siapa? bilang tadi dari Tiongkok HS-nya ini, lalu kemudian sampai di Indonesia HS-nya berubah. Pertanyaan saya, sepengetahuan Ibu, setahu Ibu, yang merubah HS-nya pihak mana? Importir, forwarder, Importir. importir. Yes. Importir bermain dengan oknum bea cukai maupun oknum perdagangan berarti dong. Karena kodenya kan dari sana ini kan. Hampir sama dengan nikel. Kalau Mereka rubah survei hasil surveyornya kan. Mungkin ini ada keterlibatan surveyor juga. Dan Bisa ya, Bu? Iya. kami nggak menuduh, tapi yang jelas adalah antara data dari Tiongkok. Ini soalnya trade map yang disampaikan Pak Jemi tadi itu selain produk pakaian jadi juga ada TPT Pak. Jadi ekspornya Tiongkok ke Indonesia untuk HS code yang dimaksudkan versus importnya Indonesia dari Tiongkok itu ada perbedaan dari sisi HS code, nilai maupun volume. Dan ini WTO punya data Pak. pimpinan, izin. Kan, Pak. Kemudian tadi disampaikan untuk Permendak nomor 8 tersebut. Relaksasinya itu berlaku surut ya. Jadi yang penting kalau barang-barangnya sudah masuk ya. Jadi nggak peduli kapanpun, artinya di belakang bulan Mei ya, bulan April ya. Bulan Mei. Mei, 17 Mei ya. 17 Mei. 17 Mei itu berarti masuk aja begitu. Yes. Oh, ini gila juga pimpinan. Yang penting barangnya nyampe pelabuhan, udah los aja, masukin gitu. Saya pikir ini skandal ini. Ya. Dan sampai sekarang masih di los ya. Jadi walaupun ratasnya katanya sudah ada keputusan, tapi belum ada keputusan apapun regulasinya. Seperti itu yang Bapak tahu ya. Jadi izin karena dengan alasan penumpukan kontainer di pelabuhan. Jadi saya hanya bisa berkomentar dengan teman-teman di sini mengenai TPT saja Pak, tekstil. Bukan, pertanyaan saya kan. Nggak ada apa-apa ratas- Pak, kalau terkait keluhan Bapak, terkait ini dugaan skandal soal impor, impor bahan baju jadi dari China ini luar biasa Pak. Ini bisa jadi skandal besar kan, yang melibatkan oknum mungkin kan, oknum di Kemendak, di Bea Cukai kan. Ini yang harus kita benahi, makanya Bapak di sini bisa sampaikan secara terbuka apa yang diketahui Bapak kan, biar kami akan lanjutkan melalui panja ntar itu Pak. Ya, Silakan pimpinan, Pak. tambahan pimpinan. Itu ratas 25 Juni itu yang mengatakan Presiden minta pengenaan bea masuk anti dumping itu, ya. Itu Bea apakah masuk. sudah ada regulasinya? Belum. Oh, jadi hanya ngomong doang dari kemarin sampai sekarang. Sudah 2 Sedang minggu kan? proses katanya Pak, sedang proses di Menkeu. Karena itu PMK-nya kan yang tanda tangan yang Oh, itu yang tadi saya tanya, itu di Kementerian Perdagangan atau Keuangan? sudah Tadi saya tanya kan? Izin menjelaskan, jadi sebetulnya ada satu BMTP yang sudah masih berjalan, masih berlaku. Itu adalah untuk pakaian jadi. Sudah berlaku itu Pak, masih berlaku. Berakhirnya November tahun 2024 ini. Itu namanya BMTP. Di beanya ada, tapi perteknya dihilangkan kemarin itu. Bukan Pak, itu dua hal terpisah Pak. Iya. Kan untuk ngimpor itu perlu pertek. Kemudian masuk, itu kan Ya. dikenakan lagi bea masuk BP Betul. tadi Yes. kan? Jadi kalau BMTP itu ada pertek atau tidak ada pertek, sebetulnya Iya, ada BMTP. tetap ada. Ada. Tetap ada. Oke. Cuma perteknya kemarin dicabut. Dicabut betul. Ya. Jadi Oke, izin terima kasih, menjelaskan memang ini regulasi ini sangat penting pimpinan.
Jadi kita melihat ini semua itu seperti balon, Pak. Begitu dipencet di sini, dia ngembang di sana. Jadi saya ada bicara dengan Kemenperin dan Kemendak, harap bikin regulasi jangan ada lobang tikusnya. Izin menggali dari kawan-kawan asosiasi. Saya jadi tergelitik dari penyampaian Bapak ini. Ini kan awalnya yang menjadi dasar orang mengimpor itu Permendak 36 tahun 2023 awalnya ya. Itu masih pertek dan sebagainya. Lalu kemudian tiba-tiba barang numpuk di di pelabuhan. Itu menurut Bapak, waktu mereka ngimpor itu sudah ada perteknya belum itu? Jadi barang nyampe baru perteknya diurus, kira-kira gitu ya. Nah ini pimpinan, skandal ini. Ada pihak-pihak tertentu yang memang melakukan impor, lalu kemudian membuat rusuh situasi, lalu kemudian seolah-olah terjadi penumpukan, sehingga kinerja daripada Kementerian Perdagangan seolah-olah dianggap mempersulit. Begitu ya kira-kira ya. Nah ini ada satu framing yang saya pikir perlu kita telusuri pimpinan. Ya ini satu clue ya, satu clue yang saya pikir kalau ingin kita tindak lanjuti, nah ini skandal ini. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Bambang Patidaya. Harganya Pak? Apa? Harganya berapa? 25.000. Itu Pak, mohon maaf, izin itu HPP kalau dari kami bisa 35 Pak. Kami yang bikin. HPP-nya 35. Ini ya IKM ya, bukan kelas garment ya. Botnya ada Pak? Dan ini udah pasti ilegal Pak, karena dia pakai name tag-nya, labelnya pakai ini. Labelnya pakai bahasa Cina, harusnya pakai bahasa Indonesia Pak. Ada peraturan Menteri Perdagangannya. Masuk Kompas ini kalau begini. Ya IKM gak mati gimana tuh Pak kalau dengan harga baju murah seperti itu Pak. Ya seharusnya care labelnya pakai bahasa Indonesia Pak. Untuk berdagang di Indonesia atau didistribusikan di Indonesia. Itu KW Pak mungkin. Itu KW Pak, buangan Pak. Mungkin kepada Bapak yang menyerahkan data tadi, bisa diulang Pak lebih jelas, barang yang diserahkan tadi itu apa, kemudian jenisnya apa, kemudian Bapak beli dapatnya di mana, kemudian kapan, sehingga ini menjadi data bagi kami untuk ditelaah. Izin Pak, itu illegal karena care label untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia harus berbahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kepolisian atau pemerintah daerah setempat gampang nangkep beginian. Jadi nggak perlu sampai Kemendak atau Bea Cukai, ini kan sudah post border Pak. Ini dengan mudah ditangkap dan berhak untuk di-confiscated oleh pemerintah karena sudah ada aturan Permendak juga. Nah mohon izin silahkan beli dari mana dan sebagainya. Indang. Ya. Enggak, kalau ini sih saya beli 2 hari yang lalu di Pasar Baru Bandung, ya. Jadi, nah cuman yang menurut inti saya sih dulu kan ini dikenakan BMTP ya, sejumlah 40.000 per piece. Gimana caranya kalau udah ada safeguardnya 40.000 per piece dijual dengan harga 25.000 ya Pak ya. Ini sedangkan labelnya sendiri kita lihat kan itu labelnya bahasanya bahasa itu ya gitu ya. Bahasa Tiongkok itu bahasa biasanya Tiongkok, gitu ya. barang sisa Pak yang didam ke Indonesia. Tadi ada masukan dari Pak Heris dari Tanah Abang, anggota IKM kita. Di Tanah Abang juga banyak Pak. Kalau Bapak-Bapak mungkin bersedia mampir ke kiosnya Pak Heris di Tanah Abang bisa di-show. Ya Pak Heris? Siap. Bu, 3 itu bagian daripada sekian banyak
online itu. Betul, sama Pak. Murah-murah betul itu. Sama Isunya Pak. adalah yaitu Pak, online offline yang illegal itu kan nggak bayar pajak. Sedangkan kami semuanya yang legal bayar pajak. Ya gimana bersaing Pak? Gitu aja. Saya pikir ini menjadi catatan pimpinan, menjadi catatan kita temuan bahwa ini kawan-kawan asosiasi ini kan membawa barang bukti juga. Izin pimpinan untuk melihat produk, mohon maaf, thrifting itu tinggal klik aja di TikTok pimpinan. Thrifting itu sekarang gila-gilaan malah tambah berani. Sementara kami IKM itu kan pasar domestik. Ketika tadi di pasar baru aja udah seperti produk itu kami HPP 35.000, sekarang jual 25. Belum di online pun juga kami digempur sama barang-barang thrifting. Ya kami betul-betul mati. Makanya kami pimpinan ini udah betul-betul urgent bagi kami itu, bagi IKM itu. Langkah apa mungkin pimpinan yang harus memang bisa untuk mengendalikan kami agar bisa bertahan. Kang izin